Kita bisa memilih dan memutuskan bagaimana maunya perasaan yang muncul di masa mendatang, dengan mengiyakan anggapan tertentu terhadap setiap peristiwa yang kita alami di saat ini. Tapi kalau di awalnya sudah menyangkal lebih dulu bahwa anggapan bisa diotak-atik, maka upaya apapun yang dilakukan tentu saja akan percuma. Semakin sering kepercumaan itu terulang, Anda tahulah apa yang akan terjadi kemudian. Salam sejati, Rahayu. Karakter ya. Karakter itu ibarat adonan bawah sadar yang sudah mateng jadi roti. Merubah karakter itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Harus beresin dari akarnya, yaitu anggapan. Masalahnya, anggapan-anggapan ini tersembunyi di bawah sadar, tapi bukan berarti tidak bisa terlihat. Indikatornya adalah perasaan. Adanya perasaan menandakan adanya kelahiran. Sedikitnya demikian. Maka orang yang tidak berperasaan, orang yang tega, itu bisa dikatakan orang mati. Mati perasaannya. Artinya, lahir matinya perasaan berasal dari bagaimana anggapannya. Perasaan enak berasal dari anggapan baik. Perasaan tidak enak berasal dari anggapan jelek. Anggapan-anggapan aktif ini kemunculannya bisa disadari sebagai perasaan. Misalnya, jika Anda menganggap di kamar mandi rumah Anda ada hantunya, saat Anda masuk ke sana, maka akan muncul perasaan takut, khawatir, was-was. Jika Anda menganggapnya lain, maka perasaan yang muncul pun tentu saja berbeda. Ya. Kelihatan kan? Masalahnya bukan pada hantu atau kamar mandinya, tapi pada anggapannya. Jadi bukan masalah objeknya ya, tapi bagaimana anggapannya. Jadi, perasaan kita menggambarkan bagaimana anggapan kita. Kita bisa melihatnya sendiri dengan jelas, betapa perasaan itu merupakan reaksi batin, ya. Perasaan itu merupakan reaksi batin yang mendorong kita untuk melakukan tindakan tertentu. Anggapan baik menghasilkan perilaku baik, anggapan jelek menghasilkan perilaku jelek. Jadi setiap tindakan itu didorong oleh sensasi perasaan, di mana di situ cenderung terjadi pengulangan, yang bisa juga dikatakan semacam penarikan atau pemesanan. Pemesanan untuk sensasi perasaan selanjutnya. Kita bisa memilih dan memutuskan bagaimana maunya perasaan yang muncul di masa mendatang, dengan mengiyakan anggapan tertentu terhadap setiap peristiwa yang kita alami di saat ini. Jika Anda memilih untuk beranggapan baik terhadap kejadian jelek yang Anda alami sekarang, setidaknya tindakan yang Anda ambil akan mengacaukan polanya. Begitupun sebaliknya,
Jika Anda memilih untuk beranggapan jelek terhadap setiap kejadian baik yang Anda alami sekarang, Anda juga mengacau polanya. Bahkan beberapa testimoni menyatakan mereka merasa heran. Kenapa bentuk peristiwa atau kejadian yang mereka alami jelek, namun sensasi perasaan yang muncul kok tetap enak? Dalam arti tidak mendorong-dorong untuk bereaksi jelek, sehingga tidak melahirkan perilaku yang tidak terpuji. Sedikitnya ini juga menjawab kenapa yang tampaknya berkekurangan tidak selalu dalam penderitaan, yang tampak berkelebihan tidak selalu bahagia. Maka dikatakan bahwa wujud anggapan seseorang yang bisa kita lihat rame-rame adalah apa? Tingkah pola. Tingkah pola ini merupakan wujud dari anggapan. Ia seperti utusan dari anggapan untuk merealisasikan anggapan itu sendiri. Nah, tingkah pola yang terpuji menggambarkan anggapan yang baik. Sedangkan tingkah pola tercela menggambarkan anggapan yang jelek. Ya seperti ini. Seperti anak yang mensurgakan orang tua dengan tingkah pola yang terpuji. Oke, sampai di sini clear ya. Di seri sebelumnya kita ada agenda mengupas mengenai modifikasi anggapan. Itu baru intronya saja, ya. Nah, kali ini kita akan bungkus detailnya, ya, sedikit-sedikit lah, agar kita memahaminya sehingga mengerti apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Bicara modifikasi anggapan, sebelum jauh-jauh memodifikasi ya, untuk itu yang paling awal adalah siapkan dulu pondasinya. Pondasinya apa? Pondasinya ya anggapan juga. Anggapan yang bagaimana? Anggapan bahwa setiap anggapan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Gitu ya. Anggapan yang sudah mengakar kuat sangat sulit untuk dimodif. Saya tidak menyangkal ini. Anggapan yang sudah mengakar kuat memang sangat sulit untuk dimodif. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Misal begini. Si Cuplis Cuplis. Si Cuplis ini dari kecil ditanamkan anggapan bahwa roh Doraemon bersemayam di dalam lato-latonya Nobita. Lato-lato. Si Cuplis ini mengiyakan saja tanpa mempertanyakan kebenarannya. Sampai tua, anggapan itu tetap dipegang teguh oleh si Cuplis. Kalau dikasih tahu bahwa itu hanya dongeng karangan saja sebagai pendekatan untuk menjelaskan sesuatu, si Cuplis ini bisa bereaksi marah-marah. Padahal anggapan itu hanya ditanamkan, disampaikan. Jadi statusnya hanya katanya. Ya, katanya. Tapi karena ditanamkan semenjak kecil, ditanamkan oleh orang yang dipercaya, disampaikan oleh orang yang dipercaya, maka anggapan itu diterima mentah-mentah sebagai hal yang benar. Di samping itu, waktu kecil belum ada filter, belum ada data anggap.
anggapan sebelumnya sebagai verifikasi atau komparasi dari informasi yang diterima. Tapi kalau informasi itu disampaikan oleh orang yang kurang dipercaya atau dianggap tidak berkompeten lah, ditambah lagi si penerima informasi sudah berumur lanjut alias sudah ada data anggapan sebelumnya yang mengakar kuat, pikiran tidak akan langsung menerima sepenuhnya kebenarannya. Pikiran akan mencari data pendukung yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau pikiran menemukan data pendukung, maka anggapan itu diterima sebagai sesuatu yang benar. Nanti ketemunya dirasa-rasa benar. Kalau tidak, maka pikiran akan menolaknya. Nah, penolakan inilah yang disebut mental block. Mental block ini tidak selalu jelek loh, ya. Ia dibutuhkan sebagai filter untuk menyaring mana yang boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk. Beberapa orang menganggap mental block adalah hal jelek yang perlu dijebol. Stigmanya udah jelek duluan. Betul, Mbah? Betul. Tidak semua makanan layak untuk kau makan, nak. Nah, setelah pikiran menerima kebenarannya, maka mulailah adaptasi dan menjadi kebiasaan berpikir. Kebiasaan berpikir ini matang membentuk karakter dan menghasilkan sikap mental yang merespon suatu peristiwa atau segala sesuatu yang ditangkap pikiran dengan spontan. Nah, kalau sudah sampai di sini, barulah tercipta pola anggapan yang mendukung mode berpikir. Setelah melampaui proses adaptasi, anggapan itu semakin lama semakin bertumbuh, semakin kuat mengakar. Jadi tidak mudah untuk diotak-atik. Jadi, kalau di awalnya sudah menyangkal lebih dulu bahwa anggapan bisa diotak-atik, bisa dimodifikasi, maka upaya apapun yang dilakukan tentu saja akan percuma. Ya, semakin sering kepercumaan itu terulang, Anda tahulah apa yang akan terjadi kemudian. Maka dibutuhkan pengiyakan di awal. Soal bagaimana cara meyakinkan diri, tentunya setiap orang memiliki caranya tersendiri yang mungkin berbeda. Cara saya dan Anda bisa jadi berbeda. Seperti halnya bagaimana kita menghibur diri dari pengalaman yang kurang menyenangkan. Bagaimana kita memanipulasi anggapan, memanipulasi perasaan, agar reaksi emosi tidak menyeret-nyeret kita pada tindakan yang kurang elok. Masing-masing punya caranya sendiri, masing-masing punya pengalamannya sendiri. Jadi jika di masa depan menghadapi peristiwa yang sama dengan pengalaman sebelumnya, maka akan muncul tindakan spontan untuk merespon terhadap pengalaman tersebut berdasar pada anggapan hasil kesimpulan sebelumnya. Nah, tindakan spontan ini menjadi pola. Dan pola inilah yang selama ini dikatakan sebagai watak, karakter, sifat. Iya bang, dia emang wataknya begitu, karakternya begitu, sifatnya begitu.
kita sudah bongkar bahwa watak atau karakter ini sangat mempengaruhi nasib seseorang. Karena mempengaruhi nasib, artinya untuk mengubah nasib, ubah saja wataknya, ubah saja karakternya. Masalahnya, masih banyak loh orang yang menganggap bahwa watak itu harga mati. Tidak bisa diotak-atik. Sudah bawaan lahir. Iyakah? Dapatkah watak diubah? Kita tidak harus mengubah watak secara total. Cukup dengan memodifikasi anggapan saja, dan watak pun ikut berubah. Ya, watak ikut berubah. Jika anggapannya berubah, maka dari proses-proses yang tadi sudah kita paparkan, karakter pun ikut berubah, watak ikut berubah. Oke, sampai di sini dulu. Nggak perlu panjang-panjang. Enak nanti. Sepertinya tadi lumayan rumit, alot. Ya, semoga bisa menambah wacana. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Saya merasa senang bisa menjadi bagian dari proses pengembangan kesadaran Anda semua. Anda sekalian. Terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini dalam banyak bentuk. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Seperti biasanya, salam hangat dan sukses selalu. Salam sejati.